Sahabat delima yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini tertulis dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga dapat menanggungnya. Setiap orang pasti pernah menghadapi pencobaan, dan selama kita di dunia ini, kita hidup di dalam lingkungan yang berpotensi mencobai kita untuk melakukan dosa. Tetapi bagaimana kita menghadapi pencobaan tersebut? Tuhan menginginkan kita kuat dan teguh dalam menghadapi setiap masalah-masalah dan pencobaan-pencobaan yang ada, sehingga kita keluar sebagai pemenang. Pada ayat 1 sampai dengan ayat 12 di dalam 1 Korintus 10 ini, Rasul Paulus membuat sebuah contoh di mana bangsa Israel yang gagal memahami kesetiaan Tuhan dalam menghadapi pencobaan yang mereka hadapi. Seluruh bangsa Israel mengalami persoalan yang sama, janji yang sama, dan berkat yang sama juga. Tetapi mayoritas mereka gagal menghadapi pencobaan tersebut. Hanya 2 orang saja sebagai pemenang yang boleh keluar dari pencobaan tersebut, yaitu Joshua dan Kaleb, yang sampai kepada tanah perjanjian yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa tersebut. Mengapa demikian? Sebab bangsa Israel tidak punya motivasi yang benar untuk tetap teguh dalam Tuhan. Paulus mengingatkan jemaat Korintus dan seluruh umat Allah agar lebih bersikap aktif dan bijaksana dalam menghadapi pencobaan, supaya kita tidak masuk dalam kegagalan yang sama seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel ketika mereka menghadapi persoalan hidup. Mereka menyembah berhala karena mereka tidak langsung melihat kehadiran Tuhan di dalam persoalan tersebut. Mereka kompromi terhadap dosa dengan melakukan percabulan. Mereka mencobai Tuhan atas pergumulan yang mereka hadapi. Mereka bersungut-sungut atas setiap masalah yang datang menghadang mereka. Mereka tidak pernah yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa bersama-sama dan senantiasa akan melindungi mereka. Mereka tidak yakin bahwa Tuhan peduli atas setiap kesulitan mereka. Mereka menganggap bahwa Tuhan telah meninggalkan mereka atas semua pencobaan yang silih berganti mereka hadapi. Sehingga di dalam nats ini, Paulus menegaskan bahwa Tuhan tidak akan memberikan cobaan yang melampaui batas kemampuan umatnya. Meski masalah itu berat, mereka pasti bisa melaluinya, asal tetap berpegang pada Tuhan. Tuhan tahu
bahwa setiap anak-anaknya mempunyai kemampuan untuk menghadapi pencobaan tersebut. Walaupun ada kalanya seseorang merasa bahwa dirinya menanggung masalah itu sendiri, dia merasa bahwa Tuhan telah meninggalkannya. Tapi ingatlah, Tuhan senantiasa menyertai dan telah berjanji setia kepada setiap insan. Kesetiaan Allah terungkap dalam dua cara. Yang pertama, Dia tidak menginginkan, tidak mengizinkan kita dicobai melampaui kemampuan kita. Tetapi kesetiaan Tuhan bukan berarti agar kita tidak menghadapi pencobaan, tidak menghadapi sakit penyakit, tidak menghadapi masalah. Tetapi ketika kita menjalani perjalanan iman di dalam pencobaan itu, Tuhan tahu jalan apa dan rute mana yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Dan Tuhan tahu jalan mana yang harus kita jalani. Mungkin itu jalan berkelok-kelok, jalan naik turun. Tapi ingatlah, di dalam setiap kesulitan, di dalam setiap kesakitan, dan di dalam setiap cobaan yang cukup berat yang kita hadapi, Tuhan bertujuan untuk mengeluarkan, membuang dari diri kita yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Bisa saja Tuhan ingin membuang keegoisan kita, keangkuhan kita, dan ketidaktaatan kita. Dan itu membuat kita menjadi orang-orang yang dimurnikan oleh Tuhan. Mungkin juga pencobaan yang kita hadapi untuk menseleksi apa yang benar dari diri kita. Hal ini dilakukan oleh Allah supaya kita benar-benar dianggap sebagai pemenang dan dianggap orang-orang yang tangguh di dalam Tuhan. Kesetiaan Tuhan yang kedua adalah Tuhan senantiasa bersama dalam setiap kesulitan, setiap masalah dan cobaan yang kita hadapi. Sebagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel melalui tiang awan ketika siang hari, supaya mereka tidak menghadapi kepanasan, dan tiang api pada waktu malam hari, supaya mereka tetap hangat dan boleh melihat jalan mana yang harus mereka jalani. Tuhan menyediakan sesuatu yang luar biasa indah di dalam kehidupan orang-orang benar, supaya kita mempunyai jalan keluar dan mempunyai alasan-alasan supaya mampu bertahan dalam setiap pencobaan yang kita hadapi. Sebab itu, marilah kita belajar untuk percaya dan bertahan dalam pencobaan, karena kita tahu Allah senantiasa menyertai kita. Dan tetap tekunlah kita di dalam doa setiap hari, sebab doa itu akan memampukan kita menghadapi kesulitan, dan Allah akan membawa kita menjadi orang-orang yang akan dimenangkan. Ingatlah di dalam Ulangan 31 ayat 6, demikian dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Pencobaan membuat kita semakin tangguh dan murni di dalam Tuhan. Amin.